Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak yang Ustaz banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah dianugerahkan kepada kita, ya, atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan dan waktu yang luang, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari bab ketiga hadis Arba'in Nawawi yang keempat, yaitu tentang tahapan penciptaan manusia. Di mana pada pembelajaran yang telah lalu kita sudah pelajari tentang makna hadis, kedudukan hadis, dan teks hadis. Maka pada pertemuan kali ini kita akan memulai mempelajari tentang kosakata-kosakata yang terdapat di dalam hadis tersebut. Pertanyaannya, kenapa kita harus mempelajari kosakata-kosakata tersebut? Supaya atau agar kita memahami betul materi yang Ustaz sampaikan kepada anak-anak Ustaz. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu mempelajari? Karena bahasa yang digunakan di dalam hadis tersebut adalah bahasa Arab. Maka perlu kita pahami dan perlu kita tahu artinya, sehingga lebih memudahkan kita untuk memahami tentang hadis tersebut. Nah, anak-anak yang Ustaz banggakan, kosakata yang pertama adalah nutfah atau nutfatan. Ya, nutfah artinya sperma. Kemudian kosakata yang kedua alaqah. Alaqah artinya segumpal darah. Kosakata yang ketiga mudghatan. Mudghatan artinya segumpal daging. Kemudian kosakata yang keempat al-malaku. Ya, al-malaku artinya malaikat. Kemudian kosakata yang kelima adalah wasyaqiyun. Wasyaqiyun artinya celaka atau sengsara. Kemudian kosakata selanjutnya, kosakata yang keenam sa'idun, ya, sa'idun yang berarti bahagia. Kemudian bahagia atau senang, bahasa Arabnya adalah sa'idun. Kemudian kosakata yang ketujuh adalah ya'malu. Ya, ya'mal artinya beramal, ya, beramal. Kemudian kosakata yang kedelapan yadkhulu. Ya, yadkhulu. Yadkhulu artinya adalah masuk. Kemudian kosakata yang kesembilan adalah ahlul jannah. Ahlul jannah artinya penduduk surga. Nah, anak-anak yang Ustaz banggakan, kemudian kita masuk pada pembelajaran selanjutnya, yakni faedah dari hadis yang sudah kita pelajari. Ya, tadi yang kita pelajari adalah kosakata. Sekarang yang kita masuk adalah pada faedah. Ya, faedah hadis keempat tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia. Faedah yang pertama adalah hadis ini menceritakan tentang tahapan penciptaan manusia. Ya, tahapan penciptaan manusia mulai dari sperma, kemudian menjadi segumpal darah, terus segumpal daging, kemudian dibalut dengan ditiupkan ruh, ya, ditiupkan ruh oleh malaikat, kemudian dituliskan kepadanya
4 perkara dan seterusnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang menceritakan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya. Ya. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam sendiri bukan prosesnya bukan dari sperma, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tanah. Begitu juga Hawa, ya. Hawa istri Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tulang rusuk. Sedangkan manusia keturunannya diciptakan mulai dari sperma, kemudian segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging dan seterusnya. Faedah yang kedua adalah janin ditiupkan ruh pada usia 4 bulan. Artinya setiap usia sudah mencapai 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut, ya, kepada janin tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah sesungguhnya manusia itu tidak tahu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, manusia tidak mengetahui apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tugas dia adalah beramal, ya, dia beramal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan. Karena apa yang akan terjadi ke depan kita tidak mengetahuinya. Manusia tidak ada satu pun yang mengetahui ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Kemudian faedah yang kelima adalah ikhlas dalam beramal. Segala sesuatu amal kebaikan yang kita lakukan yang harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal yang kita lakukan benar-benar menjadi amal yang bermanfaat untuk diri kita kelak di akhirat kelak. Ya. Karena tidak ada yang bisa membantu kita kecuali dengan amal perbuatan baik kita. Naam, anak-anak yang Ustaz banggakan, kemudian faedah yang kelima dari hadis tahapan penciptaan manusia adalah akhir dari kehidupan manusia hanyalah satu dari dua hal, yaitu dia akan mendapatkan kebahagiaan atau dia akan mendapatkan kesengsaraan. Dia bahagia dengan dimasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia akan menjadi sengsara, dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari api neraka, dan kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang saleh dan orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang Ustaz banggakan, kemudian selanjutnya yang ingin Ustaz sampaikan kepada anak-anak semua tentang pembelajaran adalah tentang biografi singkat dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Huzali, ya, nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Huzali. Ibunya adalah Ummu Abdul Huzaliyah. Ibnu Mas'ud termasuk orang yang pertama masuk Islam. Bahkan di dalam riwayat beliau adalah orang ke-6 yang masuk Islam. Beliau adalah orang pertama yang kemudian beliau juga adalah orang yang pertama kali terang-terangan membaca Al-Quran di kota Mekah. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini pernah ikut hijrah, ya,
pernah ikut hijrah bersama kaum muslimin ke Habasyah. Kemudian juga setelah balik dari sana, setelah balik dari Habasyah, kemudian ikut hijrah lagi ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ikut berbagai macam peperangan. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini pernah ikut berbagai macam peperangan. Abdullah bin Mas'ud ikut perang Badar. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini ikut Bai'at Ar-Ridwan, Bai'atur Ridwan. Kemudian semua peperangan itu diikut oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abdullah bin Mas'ud juga ikut perang Yarmuk setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ini adalah ulama, termasuk kibarul ulama atau ulama besarnya para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Beliau ini adalah ulama dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan beliau ini adalah orang yang penghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan banyak sekali hadis. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berjumlah sekitar 848 hadis, ya. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 848 hadis. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di akhir hayatnya beliau wafat di Madinah pada tahun 30 Hijriah dalam usia beliau 60 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan memasukkannya di dalam surganya. Anak-anak yang Ustaz banggakan, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.